Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Abdullah, domisili sehari-hari di belakang komplek Rancamanyar Regensi 1 ini, di Kampung Cilebak RT 5 RW 3, aktif di Masjid Al-Barakah dan di Madrasah Miftahul Ajiz. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, saya diperkenankan untuk bersilaturahmi, berkumpul bersama bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya? Warga komplek Rancamanyar Regensi 1. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini, mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberkahi olehnya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Dua Misi Utama Manusia di Dunia. Kita semua berada di dunia saat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan tanpa suatu alasan. Tetapi kita sedang berada di sebuah perjalanan untuk menempuh suatu tujuan, yang mana perjalanan kita ini membawa dua misi daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Yang pertama, kita membawa misi sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dituntut untuk senantiasa menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Marilah kita nilai, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh ini apakah kita sudah termasuk hamba yang berbakti? Apakah sejauh ini apakah kita sudah termasuk menjadi hamba yang taat, yang senantiasa bertakwa, senantiasa menjalankan perintahnya, senantiasa berusaha menjauhi larangannya? Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah?
Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Apakah Allah memang benar-benar butuh dengan ibadah kita? Apakah memang Allah butuh dengan sholat kita? Apakah Allah memang benar-benar butuh dengan sedekah kita? Jawabannya tentu tidak. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang maha kaya. Allah satu-satunya zat yang maha kuasa, melebihi kekuasaan apapun, melebihi kekuasaan siapapun. Justru sebaliknya, kita yang butuh dengan ibadah kepada Allah, kita yang membutuhkan ibadah itu. Karena Allah benar-benar sudah tidak membutuhkan kita. Sebagaimana disampaikan di dalam sebuah hadis, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Seandainya umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir semuanya beribadah, semuanya menyembah kepada Allah, mematuhi segala perintahnya, tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Karena memang Allah kekuasaannya sudah tiada batas, sehingga tidak membutuhkan lagi suntikan kepedulian atau ibadah manusia, sehingga tidak membutuhkan sama sekali. Begitupun sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya jin dan manusia yang Allah ciptakan dari awal, yang pertama kali diciptakan sampai nanti yang terakhir kali hidup, semuanya maksiat kepada Allah. Tidak ada satupun yang taat, tidak ada satupun yang menjalankan perintah Allah. Tidak akan menjadikan Allah menjadi hina, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah mulia, bukan karena dimuliakan oleh manusia. Berbeda dengan kita, banyak yang ingin menjadi pemimpin, banyak yang ingin berada di posisi puncak kekuasaan, tetapi mereka tidak bisa berada di sana dengan sendirinya, membutuhkan dukungan daripada rakyat, membutuhkan dukungan daripada orang banyak. Ada yang mendukung, jadi; tidak ada yang mendukung, tidak jadi. Sudah jadi pun, ketika rakyat tidak berkehendak, ketika bawahan menggusur kekuasaannya, walaupun sedang nyaman berada di puncak kekuasaan, mau tidak mau harus turun. Bisa bertahan selama dipercaya, bisa dipertahan selama ada yang mengikuti. Ketika kepercayaan itu tidak ada, ketika yang mengikuti sudah lagi tidak percaya, maka kekuasaan, jabatan harus ditanggalkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak membutuhkan dukungan, bahkan ibadah kita pun tidak berdampak apa-apa untuk Allah, melainkan yang akan merasakan dampak daripada ibadah yang kita lakukan adalah kita sendiri. Kita sendiri yang akan merasakan dampaknya, karena kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah,
karena kita sangat membutuhkan. Karena dari dulu sampai sekarang kita bisa bertahan hidup, kita masih bisa menghirup udara di hari ini, kita masih merasakan nikmat yang Allah berikan. Tentu itu karena kasih sayang Allah. Sementara kasih sayang itu akan terbentuk ketika kita menjadi orang yang bertakwa, dan Allah pun mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Mulai kita di kandungan, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah melalui ibu kita. Kita dilahirkan, kita mendapatkan kasih sayang melalui kedua orang tua kita. Sampai saat ini kita masih tetap diberikan kasih sayang oleh Allah, karena kita tidak bisa hidup tanpa kasih sayang darinya. Berjalannya karir kita dari tangga bawah menitih tangga-tangga karir kita sehingga kita berada di saat seperti ini, tentu itu tidak lepas daripada campur tangan Allah. Kita berusaha, kita hanya bisa berdoa, adapun yang bisa mewujudkannya hanyalah Allah semata. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Harus senantiasa setiap perbuatan, setiap ucapan kita menjadi ibadah kepadanya. Kalau begitu berarti tiap hari kita terus sholat, tiap hari kita terus ngaji. Kapan kita kerja? Bagaimana rumah tangga kita? Tidak seperti itu. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya duduk di masjid saja. Coba bayangkan kalau tiap hari pagi kita sarapan mie instan, makan siang kita sarapan mie instan, makan sore mie instan, makan malam mie instan. Kira-kira nutrisi tubuh kita tercukupi enggak? Tentu tidak. Bagaimana dengan lidah kita? Apakah akan berselera? Tentu tidak. Kita membutuhkan kombinasi asupan makanan yang lain untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, juga untuk memenuhi selera makan lidah kita. Allah telah menitipkan kita, Allah telah memberikan kita begitu banyak menu. Di sekitar kita ada orang tua, di sekitar kita ada saudara, di sekitar kita ada tetangga, ada keluarga, di sekitar kita punya pekerjaan, yang menjadi pegawai, yang menjadi bos, yang menjadi apapun profesinya. Ada yang berjualan di toko, di pasar, dan di tempat lainnya. Itulah menu yang Allah sajikan untuk kita jadikan bahan ibadah kepadanya. Di sekitar kita ada orang tua, di sana ada lapangan kita untuk beribadah. Dengan berbuat baik kepada orang tua, kita telah beribadah. Di sekitar kita ada keluarga,
Sebagai kepala rumah tangga kita memberikan makan, kita memberikan kehidupan dan pendidikan yang baik kepada keluarga kita, itu ibadah buat kita. Kita punya pekerjaan, kalau kita masih menjadi karyawan, berangkat pagi, pulang sore, kadang malam, niatkan yang baik. Kita mencari rezeki untuk memenuhi kewajiban dengan memberikan makan dan memberikan pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak untuk keluarga kita, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan cara bekerja dengan baik dan jujur, memegang amanah yang diberikan oleh majikan, itu kan ibadah. Kalau kita menjadi pucuk di sebuah perusahaan, menjadi pimpinan, tentunya di bawah kita ada 5, 10, 100, 1000 karyawan. Kita kan sudah memberikan hal yang baik, hal yang positif di perusahaan kita. Dengan perusahaan kita, kita telah memberikan jalan rezeki untuk puluhan, ratusan, bahkan ribuan kepala rumah tangga, sehingga dengannya ada ribuan anak yang diberikan makan, yang tercukupi pendidikannya. Bukankah kita telah memberikan suatu dampak yang bagus, dampak yang positif untuk banyak orang? Kita telah memberikan manfaat untuk banyak orang. Jika kita niatkan itu ibadah karena Allah semata, tentu kegiatan sehari-hari kita, perusahaan kita menjadi jalan ibadah. Tapi kahade ya sudah campur, dabi mah kerja diniatan ibadah. Jual waktu sholat lohor kumandang adan, kewe sholat mah dayu giker kerja ibadah iya. Tidak demikian tentunya. Sehari-hari kita mengkonsumsi, ada makanan pokok, ada makanan penunjang, ada minuman penunjang. Kewajiban kita dalam beribadah ada yang wajib, ada yang sunat. Tentunya kita harus mengedepankan yang wajib, karena yang wajib adalah ibadah yang inti, yang pokok, utamanya sholat yang 5 waktu. Itu harus tetap dikedepankan. Sedang apapun kita, dimanapun kita, ketika datang panggilan waktu untuk sholat, maka bergegaslah kita sholat. Meskipun kita sedang berada dalam bentuk ibadah yang lain. Kita sedang ibadah dengan mencari nafkah. Ketika datang waktu sholat, utamakan sholat. Setelah sholat, lanjut lagi ibadah mencari nafkah. Jadi bentuk ibadah kita kepada Allah itu banyak. Tidak semata-mata Allah memerintahkan kita untuk beribadah, tetapi Allah juga memfasilitasi di sekitar kita untuk dijadikan jalan ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi apapun bentuk ibadah kita, tentunya semua akan terasa hampa. Semua tidak ada isinya jika ibadah kita dalam bentuk apapun tidak disertai dengan keikhlasan di dalam hati. Ikhlas itu
Ringkasnya karena Allah. Karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin disanjung oleh sesama manusia, bukan karena merasa malu. Kenapa kamu rajin sholat setiap waktu ke masjid? Warga rancamannya regensi 1, orangnya rajin-rajin, orangnya soleh-soleh, tiap waktu sholat di masjid penuh. Jadi kalau saya gak ke masjid, saya malu. Itu tidak buruk, tapi belum 100% baik. Daripada tidak ke masjid sekali, itu lebih baik daripada yang tidak sholat. Tetapi harus diperbaiki lagi niatnya. Jangan kita pergi ke masjid karena kita merasa malu kalau nggak ke masjid. Berarti kan niatnya belum karena Allah, masih karena rasa malu. Tapi tidak apa-apa. Untuk awalan itu lebih baik daripada yang tidak ke masjid sama sekali. Kita sedekah, niatkan murni di dalam hati kita bersedekah karena Allah semata. Tidak ada dalam hati ingin dipuji, ingin dipandang oleh orang. Kita bekerja, apapun pekerjaan kita yang penting halal menurut syariat, bukan pekerjaan yang diharamkan. Jika di dalam hati kita ditanamkan niat yang baik, kita bekerja, ya Allah, hari ini saya bekerja untuk menjemput rezeki darimu. Hari ini saya bekerja untuk menghidupi keluargaku. Tidak lain, aku niatkan pekerjaan ini hanya karenamu. Insya Allah itu bakal jadi ibadah. Bukan hanya rezeki yang akan kita dapatkan di dunia, tapi pekerjaan kita akan dicatat oleh malaikat, sehingga nanti di akhirat kita akan mendapatkan hasil pahala kita. Jadi kita untung 2 kali. Di dunia kita rezekinya dapat, di akhirat pahalanya dapat. Itu niatannya yang baik, supaya kita untung 2 kali. Karena kalau kita berusaha di dunia, niatnya mencari uang pasti dapat. Cuma masalah kecil dan besarnya itu Allah yang atur. Tetapi akhirat belum tentu kita dapat. Akhirat itu akan kita dapat jika niat kita itu baik. Niat kita lillahi ta'ala, karena Allah semata. Hadirin jamaah rahimakumullah. Misi utama yang kedua yang diemban manusia dari Allah adalah untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin. Pertama, kita mendapatkan misi sebagai hamba Allah untuk menjadikan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah.
Tetapi yang kedua, Allah menjadikan kita sebagai pemimpin yang mempunyai kendali. Dan perlu kita ketahui, untuk kedua misi ini Allah telah memberikan kita fasilitas yang luar biasa. Yang pertama, Allah telah memberikan kita bentuk tubuh yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah bentuk fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi seorang hamba sekaligus untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Subhanallah, lihatlah diri kita masing-masing. Kalau kita bandingkan dengan sapi, bagusan kita, bagusan sapi, kita lah. Kita diberikan bentuk tubuh yang sempurna. Kita bisa sujud, kita bisa ruku. Sapi mana bisa? Kita diberikan tangan dan juga kaki. Sapi gak punya tangan, yang ada kaki empat-empatnya. Kita bisa bawa motor, kita bisa bawa mobil, kita bisa ngetik di HP. Coba sapi suruh ngetik di HP, bisa nggak? Gak bisa. Ini adalah anugerah daripada Allah. Yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan akal. Sehingga dengan akal ini kita bisa berbuat lebih, kita bisa berbuat lebih, dan kita bisa mempunyai kendali lebih daripada apapun. Sapi dari zaman dulu sampai sekarang gak ada kemajuan, gitu-gitu aja, gak pernah pakai baju. Makannya dari dulu rumput aja, ditelan mentah-mentah, gak pernah sapi masak rumput. Kita manusia dari waktu ke waktu, dari masa ke masa selalu ada kemajuan. Baik itu dari cara berpakaian, cara makan, cara kita hidup, selalu ada kemajuan. Kalau dulu untuk alat transportasi cuma pakai onta, kalau sekarang pakai Toyota. Kalau dulu alat komunikasi hanya dengan surat menyurat, kita tulis sekarang, dibacanya entah minggu depan, entah 2-3 hari kemudian. Tapi sekarang kita tulis hari ini, dibaca saat ini juga, dibalas saat ini juga. Selalu ada kemajuan. Itu karena apa? Karena manusia mempunyai akal. Itulah yang membedakan antara manusia dan hewan. Kalau hewan makan, udah makan kenyang, pulang tidur. Lapar, cari makan lagi. Udah kenyang, pulang lagi, tidur lagi. Nah, kalau kita manusia ada yang seperti itu, apa bedanya sama hewan? Makanya anak muda jangan banyak malas, jangan banyak rebahan. Keluarkan potensi yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan akal, dengan akal kita berkarya, kita bekerja. Jangan banyak malas. Karena kalau cuma makan, tidur, makan, tidur, apa bedanya kita sama sapi? Apa bedanya kita sama hewan? Ini fasilitas yang luar biasa dari Allah. Fasilitas berikutnya Allah yang berikan kepada kita. Ya ayuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah, hai manusia, untuk menjalankan misi yang kami berikan, silakan kamu makan yang halal dan yang baik dari apa yang kalian temukan di bumi. Kita nanam padi, yang kita makan apanya? Beras jadi nasi, kita makan. Jeraminya kasih ke hewan. Ada pisang, yang kita makan apa? Buahnya. Kulitnya kemana? Kasih ke kambing. Allah kasih ikan, yang kita makan apanya? Dagingnya. Tulangnya kemana? Kucing yang makan. Kalau kita berpikir itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tentunya untuk menjalankan dua misi yang Allah berikan tersebut. Yang pertama untuk menjadi hamba yang baik, yang kedua untuk menjadi pemimpin yang baik. Saya mah cuma rakyat biasa, saya bukan presiden, saya bukan gubernur, saya bukan wali kota, RT juga bukan. Saya mah bukan apa-apa, cuma rakyat biasa. Siapapun kita adalah pemimpin. Kita pemimpin di lingkungan keluarga kita pemimpin di rumah kita punya istri, kita punya anak. Jadilah pemimpin yang baik untuk istri kita, jadilah pemimpin yang baik untuk anak kita dengan menjadi suri teladan yang baik. Kalau kita pergi ke masjid, masa anak kita gak ikut? Kita menjadi pemimpin untuk memberikan contoh akhlak yang baik. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, karena itu yang dilihat oleh istri kita, itu yang dilihat oleh anak kita. Yang namanya anak niru gak kemana, pasti yang dekat dulu, yang paling dekat ya di keluarga, di rumah. Kita punya kendali di rumah tangga kita. Dengan kendali itu kita harus mengendalikan kepada hal yang baik. Jangan biarkan anak berdiam diri di rumah pada saat waktu sekolah, pada saat waktu pengajian. Bagaimana caranya kita agar anak kita berangkat ke sekolah, berangkat ke pengajian? Bagaimana caranya ketika datang waktu sholat, anak dan istri kita bergegas untuk melaksanakan sholat? Itulah pemimpin yang baik. Di lingkungan terkecil kita, di lingkungan rumah tangga, jangan ingin menjadikan rumah tangga yang adem ayem, yang harmonis, tapi harmonisnya salah kaprah. Datang waktu subuh, semuanya di rumah itu terlihat nampak damai, bapaknya masih tidur, anaknya masih tidur, istrinya masih tidur. Adzan subuh lewat aja, damai sih damai, tapi di mana damainya? Memang nggak ada kericuhan, jarang cekcok karena semuanya anteng. Bapaknya judi, istrinya ngegibah, anaknya main game, satu sama lain tidak ada yang saling mengingatkan. Bukan seperti itu konteks dalam harmonis. Tetapi ketika ada yang salah kita ingatkan, ketika ada yang malas kita ajak. Seperti itu, saling mengingatkan, saling mengajar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagaimana dengan saya? Saya belum rumah tangga, saya masih jomblo, masih sendiri. Anda pun adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing.
Karena kita punya mata, kita punya mulut, punya tangan, punya kaki, berarti kita punya kendali untuk mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita, hati kita. Kita yang mengendalikan. Kalau kata hati kita, kata akal pikiran kata, "Hai mata, ngapainlah baca Al-Quran, nonton YouTube aja, film apalah itu." Ketika kita mengendalikan mata kita kepada yang baik, maka mata akan melihat yang baik. Ketika kita mengendalikan mata kita kepada hal yang buruk, maka kita akan melaksanakan hal yang buruk. Ketika kita mempunyai kendali atas lisan kita dan kita mengendalikannya kepada hal yang baik, maka lisan kita akan berkata hal yang baik. Ketika kita mempunyai kendali yang buruk, maka lisan akan berkata buruk. Jadi itulah, kita adalah pemimpin. Paling kecil kita adalah pemimpin untuk mata kita, kita pemimpin untuk lisan kita, kita pemimpin untuk tangan kita, kita adalah pemimpin untuk kaki kita. Kemana kaki kita melangkah itu adalah atas dasar perintah kita. Kemana tangan kita menggenggam itu adalah instruksi daripada kita sebagai pemimpinnya. Maka mari kita jalankan amanah ini. Kita semua adalah pemimpin. Kendalikan diri kita, kendalikan anggota tubuh kita agar senantiasa melaksanakan hal yang positif, agar senantiasa menjalankan takwa kepada Allah. Karena suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini yang berat. Kita akan diminta tanggung jawab atas mata kita, atas lisan kita, tangan kita, kaki kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas istri kita, anak kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat kita, staf kita, pegawai kita, dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dua tugas, dua misi yang Allah berikan kepada kita. Saya di sini hanya mengingatkan, bukan saya paling tahu, bukan saya paling bisa, bukan saya paling baik. Banyak yang lebih tahu dari saya, banyak yang lebih baik, lebih tahu dan lebih bisa daripada saya. Kita hanya sesama Muslim, kita saling mengingatkan, kita saling mengajak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik umumnya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada hadirin sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, enggak boleh, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Bapak-bapak jemaah, adik-adik dari santri atau ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Alhamdulillah pada mengatos. Duka ngartos, duka teka hartos pisan itu. Mudah-mudahan ngartos ya.
saya sampaikan kesimpulan bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai dua misi, yaitu sebenarnya untuk beribadah, dan kita diberikan kekuatan untuk beribadah itu dengan akal dan segala karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua ini disebut makhluk yang paling mulia, mungkin begitu saja. Dan jangan lupa setiap kita melakukan setiap amal, niatkan semata-mata untuk lillahi ta'ala, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kita beramal, insya Allah itu akan menjadi efek ataupun multiplier efek, disebut secara modernnya, manfaat di dunia kita dapat, dan insya Allah keridhaan Allah di akhirat kita akan mendapatkannya. Sekecil apapun itu, bahkan Nabi Muhammad pun selalu mengatakan, seandainya saja tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan menggosok gigi, gitu tadi kalau nggak salah. Dan sekecil itu amal kita hanya dengan menggosok gigi, kalau niatkan lillahi ta'ala mencontoh Rasul, itu menjadi ibadah. Maka dari itu kita niatkan kalau kita ke masjid berbanyaknya, mungkin dari rumah semata-mata untuk mencari doa Subhanahu wa Ta'ala, niatkan bukan hanya untuk sholat saja, niatkan untuk juga bersilaturahim, niatkan juga untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, niatkan juga untuk mengunjungi rumah Allah, sehingga perbanyak niat. Insya Allah dengan memperbanyak niat kita akan mendapatkan banyak pula keridhaan Allah, rahmat Allah kepada kita semua. Mungkin jihad pada hari ini kita cukupkan di sini, dan untuk sebagai penutup kita berdoa. Kita dan penutup pada Ustaz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dina. Tawassalna bita'allumi wa tawassalna bita'allumin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqarati wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.